Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat Musafa semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penonton yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas Allah menghinakan seorang alim jadi pengemis. Simak penjelasan berikut sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun, sebelum menyampaikan, besar harapan kami di sini agar para penonton dapat mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan like. Lebih afdol jika video ini di-share sebanyak-banyaknya. Semoga para penonton selalu dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara minta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Allah menghinakan seorang alim jadi pengemis. Kenapa? Inilah sebuah kisah nyata yang terbilang sangat dramatis dan menjadi bahan pembelajaran bagi manusia yang berpikir. Kisah ini diangkat dari buku Kisah Sumuat Sirat Lil Fatayat karya Ahmad Salim Badwilan yang telah banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa, karena isi-isinya sangat inspiratif. Ahmad Salim Badwilan dalam tulisannya tidak pernah menyebut langsung nama dan tempat orang-orang yang terlibat dalam kisah nyata yang ia angkat dari pengalaman dan kesaksian yang ia kumpulkan. Hal ini bertujuan demi menjaga aib atau kerahasiaan orang-orang yang terlibat dalam kisah nyata yang ia angkat. Tersebutlah, seorang wanita asal Timur Tengah yang tidak hanya solehah namun juga terkenal akan kesabaran dan ketabahan atas segala ujian yang menimpa dirinya selama 15 tahun. Saat itu, wanita soleha baru saja melangsungkan acara pernikahannya dengan seorang lelaki soleh yang tidak pernah dia sentuh dan lihat sebelumnya. Mereka berjodoh pun tidak melalui proses pacaran, sebagaimana umum dilakukan wanita dan pria zaman sekarang. Wanita ini begitu paham akan dosa-dosa bila bersentuhan dengan lelaki yang bukan muhrimnya. Ia sangat menjaga martabatnya dan selalu menutup aurat karena semata kepada Allah. Ketika tiba malam pertama dan keduanya sudah berkumpul di sebuah ruang dapur untuk jamuan makan malam, mereka pun bermesra terlebih dahulu di meja makan sambil menyantap hidangan pembuka. Ada kemesraan dan kehangatan yang terpancar dari pasangan yang sedang menikmati masa-masa indah sebagai pengantin baru. Mereka saling bercengkrama, tersipu malu dan saling melempar pujian. Namun tiba-tiba, di saat mereka sedang melayari kemesraan, dari luar mendengar suara ketukan pintu tanda bahwa ada seseorang yang mungkin hendak bertamu. Dengan gusarnya si suami wanita soleha itu bangun dengan menggebrak kakinya ke lantai dan dengan amarah dia berkata, "Siapa tamu yang sangat mengganggu ini?" Istrinya juga terkejut dan berlari menuju pintu lalu bertanya sambil melongo, "Siapa?" Orang dari balik pintu lalu menjawab, Saya seorang pengemis mau minta sedikit makanan, saya sangat lapar." Buru-buru sang istri menyampaikan kabar itu kepada suaminya yang sedang dongkol, dia pengemis, mau minta sedikit makanan. Amarah si suami semakin memuncak, hanya gara-gara pengemis ini kemesraan kita jadi terganggu, padahal kita sedang menikmati malam pertama. Si suami yang sedang dirasuki amarah ini langsung menghampiri si pengemis dan tanpa pikir panjang menghajar si pengemis dengan brutal. Ada suara mengadu dan rintihan menyayat yang keluar dari mulut si pengemis yang sedang kelaparan tersebut. Sambil menahan sakit dan rasa lapar yang melilit perutnya dan luka sekujur tubuh, si pengemis lalu terseok-seok pergi dengan hati yang luka. Tanpa merasa bersalah, si suami dari istri yang soleha itu kembali lagi menemui istrinya di dalam kamar pengantin, tapi masih dengan emosi yang merasuki dirinya. Dia menganggap kedatangan si pengemis telah merusak suasana romantisme yang sedang dia nikmati dengan istrinya di malam pertama yang sakral. Namun entah mengapa, tidak ada angin dan hujan, tidak ada penyebab apa-apa, tiba-tiba suami ini menggelepar di dalam kamar seperti kerasukan. Dia memegang kepalanya dan sekujur badannya seakan terhimpit dengan sangat keras yang membuat dia meraung-raung menahan sakit. Dia berlarian ke sana kemari sambil menjerit-jerit kesakitan, dia meraung-raung dan membuat istrinya panik luar biasa. Entah mengapa, setelah kerasukan itu, si suaminya pergi tak jelas tujuannya dan meninggalkan istrinya seorang diri di rumah tanpa dikunjungi lagi selama belasan tahun. Suaminya telah meninggalkan istrinya itu tanpa alasan yang jelas. Namun wanita soleha ini melalui semua prahara yang menimpa dirinya dengan kesabaran tinggi dan menyerahkan semua masalah itu kepada Allah SWT.
Tak terasa 15 tahun sudah berlalu peristiwa kerasukan yang menimpa suaminya itu dan selama itu pula dia menghabiskan hari-harinya seorang diri di rumah. Wanita ini betul-betul menjaga marwahnya. Tiba-tiba seorang pria alim datang meminangnya dan dia menerima pinangan tersebut lalu melangsungkan pernikahan. Pada malam pertama, suami istri tersebut berkumpul di depan hidangan pembuka yang telah disajikan, persis seperti yang pernah dia lakukan dengan suaminya yang pertama yang telah meninggalkan dirinya dalam waktu yang cukup lama, sehingga hilang hak-haknya sebagai istri. Saat mereka mendengar suara ketukan dari pintu depan, sang suami berkata pada istrinya, "Pergilah bukakan pintunya." Si istri menuju pintu dan bertanya, "Siapa, pengemis? Mau minta sesuap nasi," kata tamu tersebut dari luar. Si istri buru-buru menemui suaminya, "Seorang pengemis, dia meminta sesuap nasi untuk makan. Panggil dia kemari dan siapkan seluruh makanan ini di ruang tamu lalu persilahkan dia makan sampai kenyang," perintah suaminya. Istrinya dengan cekatan langsung bergegas menyiapkan hidangan, lalu membukakan pintu lalu mempersilahkan si pengemis untuk makan. Tapi tiba-tiba si istri itu menemui suaminya sambil menangis terseduh. "Ada apa? Mengapa menangis? Apa yang terjadi? Apakah pengemis itu menghinamu?" tanya suaminya keheranan. Dengan linangan air mata, istrinya menjawab dengan menahan sesak di dada, "Tidak." "Dia mengganggumu?" tanya suaminya lagi. "Tidak." "Dia menyakitimu?" tanya suami sekali lagi. Lalu istrinya masih menjawab, "Tidak." "Lalu mengapa engkau menangis wahai istriku?" Dengan menahan rasa sesak di dada, akhirnya istrinya menjawab dengan terbata-bata, "Pengemis yang duduk di ruang tamu dan menyantap hidangan adalah mantan suamiku 15 tahun yang lalu. Pada malam pengantin itu, ada pengemis datang dan suamiku memukulinya dengan kasar. Setelah itu dia kesurupan dan menjerit-jerit lalu menemuiku dengan tangan di dadanya yang sakit. Aku mengira dia diganggu jin atau kesurupan. Lalu dia lari meninggalkan rumah tanpa ada kabar sampai malam ini. Ternyata dia sekarang menjadi pengemis." Tiba-tiba suaminya ikut menangis. Istrinya bertanya, "Apa yang membuatmu menangis? Tahukah kamu siapa pengemis yang dipukul oleh mantan suamimu itu?" "Siapa dia?" tanya sang istri. "Sesungguhnya, pengemis itu adalah aku sendiri," suaminya menjelaskan dengan uraian air mata. Suasana berubah menjadi haru biru. Keduanya tidak menyangka mengalami kisah yang begitu dramatis. Suami pertamanya mendapat akhir yang begitu tragis. Sesungguhnya Allah sangat murka kepada orang yang tega berbuat kejam terhadap hambanya yang sedang mengalami penderitaan. Allah telah membalas suami pertama dari istri solehah itu dengan kehinaan, dan memuliakan pengemis yang dizalimi itu menjadi suami dari istri yang solehah dan tawadu. Ambillah sari dari kisah menyentuh ini agar menjadikan kita sebagai sosok yang dermawan, punya hati nurani untuk saling membantu meringankan penderitaan kaum fakir miskin, anak yatim piatu. Seperti pada hadis Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha memberi, Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia, Ia membenci akhlak yang buruk. Hari, Al-Baihaqi. Wahai saudara-saudaraku, marilah kita sisihkan sebagian rezeki kita buat saling membantu fakir miskin dan anak yatim. Kasihanilah mereka di saat sebagian kita merayakan Idul Fitri dengan keriangan, tapi di sana mereka kelaparan, meratapi nasib yang malang, tanpa ayah, tanpa ibu atau bahkan tanpa keduanya. Mereka merayakan hari kemenangan ini dengan pakaian lusuh dan perut membusung lapar. Mereka makan apa adanya, makanan basi atau bekas orang, sementara di bagian pojok lain di dalam rumah-rumah orang yang mapan, telah terhidang berbagai macam ragam makanan yang lezat tertata rapi. Mereka melihat anak-anak orang mapan memakai pakaian baru, tapi yang dipakai mereka adalah pakaian lusuh berkalang tanah, mereka tidak terhiraukan. Meski ikut bergabung bermain dengan anak-anak mapan yang sehat dan riang. Meski mereka tertawa, tapi hati mereka begitu hancur, pedih dan sesak. Anak-anak yang ditinggal ayah atau ibunya, mereka harus melalui hari kemenangan itu dengan kesedihan mendalam, tanpa belayan kasih sayang dari sentuhan lembut orang tuanya. Mereka bertanya-tanya, hendak kemana kita menumpahkan segala kemanjaan, untuk mendapat perhatian dari orang tua yang telah melahirkan dirinya, namun kini telah meninggalkan mereka untuk selamanya di dunia. Mereka harus berjuang dengan sangat keras, padahal mereka masih terlalu lemah untuk mengarungi kehidupan yang keras. Kepedihan, kemelaratan, hidup telah menjadi teman hidup mereka. Kehadiran mereka adalah ujian bagi kita, sejauh mana mata hati dan jiwa kemanusiaan kita memperlakukan mereka.
Semoga Allah senantiasa menjaga iman Islam kita hingga selamat dari sejak di dunia hingga akhirat dan berkumpul di tempat yang dirahmati Allah, bersama dengan orang-orang yang pernah kita bantu dengan ikhlas. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.